Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan hasil kerja kami tentang imunologi. Ini saya sebagai materinya dan teman-teman Putri Nurhaira Pani, Adelia Puspitasari, Dia Suhaila, Nur Sabrina, Dunia Rahma, dan Ya Nabila. Saya akan membacakan sejarah imunologi. Pada mulanya, imunologi dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari respon tubuh terhadap infeksi. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka imunologi didefinisikan sebagai suatu ilmu eksperimental yang mempelajari tentang sistem imunitas tubuh manusia atau hewan, yang penjelasannya didasarkan pada observasi eksperimental dan kesimpulannya yang dihasilkan. Awal mula imunologi dinyatakan dengan adanya teori kontagion oleh Girolamo Lasastoro pada tahun 1545 yang menyatakan bahwa pada penyakit infeksi terdapat suatu zat yang dapat memindahkan penyakit tersebut dari individu ke individu lain. Akan tetapi, zat tersebut sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Meskipun telah dinyatakan dalam teori tersebut, namun zat yang diterangi dapat memindahkan penyakit dari suatu individu ke individu lain. Pengertian imunologi itu merupakan ilmu yang mempelajari sistem imun atau daya tubuh dan sejumlah bentuk gangguan sistem imun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dia Nabila. Iya, selanjutnya ada di sistem imun. Tubuh manusia memiliki suatu sistem pertahanan terhadap benda asing dan patogen yang disebut sebagai sistem imun. Respon imun timbul karena adanya reaksi yang dikoordinasikan oleh sel-sel, molekul-molekul terhadap mikroba dan bahan lainnya. Sistem imun terdiri atas sistem imun alamiah atau non-spesifik dan didapatkan atau spesifik, baik sistem imun non-spesifik maupun sistem yang spesifik memiliki peran masing-masing. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun sebenarnya kedua sistem tersebut memiliki kerjasama yang erat. Baik, setelahnya akan dibacakan oleh teman kami, Zunia Rahma. Sistem imun spesifik. Sistem imun spesifik mempunyai kemampuan untuk mengenali benda yang dianggap asing. Benda asing pertama kali muncul akan segera dikenali dan terjadi sensitisasi sel-sel sistem imun tersebut. Benda asing yang sama bila terpajan ulang akan dikenal lebih cepat dan kemudian dihancurkan. Respon sistem imun yang spesifik lebih lambat karena dibutuhkan sensitisasi oleh antigen, namun memiliki perlindungan lebih baik terhadap antigen yang sama. Sistem imun ini diperankan oleh limfosit B dan limfosit T yang berasal dari sel progenitor limfoid. Sistem imun non-spesifik. Dalam mekanisme imunitas non-spesifik, memiliki sifat yang selalu siap dan memiliki respon langsung serta cepat terhadap adanya patogen pada individu yang sehat. Sistem imun ini bertindak sebagai lini pertama dalam menghadapi infeksi dan tidak perlu menerima pajanan sebelumnya. Bersifat tidak spesifik karena tidak ditunjukkan terhadap patogen atau mikroba tertentu. Telah ada dan berfungsi sejak lahir. Mekanismenya tidak menunjukkan spesifitas tubuh terhadap patogen yang potensial. Selanjutnya akan dibaca oleh teman kita Putri Nurhaira Pani. Langsung ke sistem organ limfoid.
Oke, saya akan membacakannya. Sel sistem imun, Aulia. Sel sistem imun. Sel-sel tubuh yang bertugas dalam sistem imun adalah sel-sel darah putih atau leukosit. Dalam menjalankan tugasnya, leukosit terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, non-spesifik. Kelompok pertama berperan dalam sistem imun alami, antara lain sel makrofag, sel neutrofil, sel eosinofil. Lainnya adalah dendritik yang disebut sel antigen personatik, sel APC antigen. Sel-sel APC merupakan sel yang bertugas mengenali dan mengolah imunogen yang nantinya akan diserahkan ke sel-sel yang berperan dalam respon imun adaptif. Selain sel APC, ada sel natural killer atau NK yang berperan dalam respon imun alami. Yang kedua ada yang spesifik. Kelompok sel kedua merupakan sel-sel yang berperan dalam respon imun adaptif, yaitu sel limfoid B atau yang menghasilkan antibodi, dan sel-sel infoid T yang berperan menghasilkan sitokin. Sitokin ini akan mengaktifkan sel-sel yang berperan dalam sistem imun untuk lebih aktif dalam mempertahankan tubuh terhadap serangan mikroba yang sifat infektifnya tinggi, seperti bakteri gram negatif, bakteri gram positif, dan virus. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Adelia Puspasari. Lanjutkan aja ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi organ sistem limfoid. Organ dan jaringan limfoid dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu satu, organ limfoid primer. Kelenjar tipus terletak di bagian depan mediastinum, terbagi dalam dua lobus dan banyak lobus-lobus yang masing-masing terdiri atas korteks dan medula. Yang kedua, susun tulang dan ekivalen bursa Fabricius species unggas, mempunyai organ limfoid primer yang berasal dari epitel usus janin yang disebut dengan bursa. Yang kedua, organ limfoid sekunder. Kelenjar limfe dalam bagian sinus. Dari kelenjar limfe terdapat banyak makrotrop, sedangkan dalam bagian korteksnya terdapat banyak sel T yang berasal dari darah. Yang kedua, limfa terdiri atas pulmonera sebagai tempat pengajuran eritrosit dan pulpa putih yang terdiri atas jaringan limfoid. Tiga jaringan limfoid lain tersebar dalam jaringan submukosa, saluran napas, dan saluran cerna, dan saluran urogenital. Baiklah, dari kelompok kami sudah membacakan hasil presentasinya. Apakah dari kelompok lain ingin menjawab pertanyaan? Silakan melalui kolom chat ya. Kami jawab. Dua orang aja yang chat.
ya yang ingin bertanya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Renisa. Apa saja contoh sistem imun non-spesifik? Contohnya adalah kita sudah mempunyai kulit, lendir dalam hidung dan mulut, hingga mekanisme batuk dan bersin. Apakah dari Kairan bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Oke, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nanda Sofia. Dia bilang, apakah fungsi organ limfoid sekunder? Saya akan mencoba menjawabnya. Fungsi organ limfoid sekunder merupakan organ limfoid periferal tempat terjadinya penangkapan antigen oleh sel-sel imunokompeten. Pada organ limfoid periferal ini imunitas adaptif dimulai pada setiap saat tubuh kita selalu berhadapan dengan patogen yang masuk. Moderator udah 2 pertanyaan. Ada yang mau menjawab di kelompok lain, dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, kami tutup hasil presentasi kali ini. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.